Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suryadi dari Program Studi Teknik Komputer dengan pembimbing Pak Suyanto MMM.Com. Kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Keamanan Database dari Serangan Paket Sniping di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Latar belakang yaitu instansi ini menggunakan SQL Server sebagai penyimpanan data-data. Instansi tersebut menggunakan internet kabel dan wireless untuk mengolah data dan menginputnya ke website perusahaan. Bahaya yang tidak diharapkan bisa saja terjadi kapanpun tanpa sepengetahuan staf ketika menggunakan jaringan, sehingga mudah sekali diretas oleh hacker. Rumusan masalah: bagaimana menerapkan keamanan database dari serangan paket sniping di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Batasan masalah: yang pertama, keamanan jaringan yang dibahas yaitu menggunakan koneksi VPN IPsec. Kedua, menerapkan keamanan dari serangan paket sniping pada sistem keamanan jaringan. Yang ketiga, melakukan serangan paket sniping. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur seberapa amankah pertukaran data informasi yang dilakukan secara real time jika user menggunakan keamanan jaringan VPN IPsec dari ancaman paket sniping yang ada pada jaringan internet. Manfaat bagi BPKAD supaya bisa melakukan pengecekan terhadap kualitas sistem keamanan jaringan yang diterapkan dari ancaman serangan paket sniping yang ada pada jaringan internet. Bagi peneliti, menambah wawasan, menganalisis keamanan data, dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah. Metode penelitian: peneliti menggunakan metode action research atau penelitian tindakan oleh Davidson, Martinson, dan Cook pada tahun 2004. Metode ini memiliki 5 tahapan, yaitu diagnosing, planning action, taking action, evaluating action, dan learning. Tahapan pertama, melakukan diagnosa. Metode yang digunakan untuk mencegah serangan paket sniping pada suatu jaringan komputer berbasis mikrotik adalah dengan menerapkan sistem keamanan jaringan VPN dengan metode IPsec. Rencana perbuatan atau tindakan action planning. Pada tahap ini, peneliti melakukan rencana tindakan keamanan menggunakan IPsec pada router mikrotik. Tahapan ketiga, action taking atau melakukan perbuatan. Melakukan konfigurasi mikrotik untuk menerapkan keamanan menggunakan VPN dan melakukan serangan paket sniping menggunakan Wireshark. Tahapan keempat, melakukan penilaian. Penulis mendapatkan hasil penerapan rancangan yang telah dilakukan. Pada tahap ini, serangan sniping tidak bisa menembus keamanan VPN. Tahapan kelima, pada tahap ini, penulis melakukan peninjauan kembali terhadap tahapan-tahapan penelitian yang telah dilakukan. Hasil peninjauan tersebut adalah keamanan VPN sangat diperlukan. Hasil dan pembahasan. Gambar ini yaitu mengaktifkan L2TP server IPsec. Caranya yaitu pada mikrotik, klik PPP lalu di tab interface kemudian pilih L2TP server. Jangan lupa aktifkan enable. Pada bagian default profile masukkan VPN yang telah dibuat sebelumnya yaitu VPN profile. Lalu klik yes pada bagian use IPsec dan isi IPsec secret. Pada bagian IPsec secret ini gunakan password sesuai kemauan diri sendiri. Lalu klik apply dan OK. Di gambar ini yaitu mengaktifkan VPN-nya pada bagian Internet and Network. Pada bagian Security, type of VPN kita pilih Layer 2 Tunneling Protocol with IPsec, 2TP atau IPsec. Klik OK. Hasil serangan paket sniping. Di gambar ini, serangan paket sniping tidak bisa menembus keamanan VPN. Cara melakukan serangannya yaitu langkah pertama yaitu untuk melakukan penyerangan paket sniping kita perlu masuk ke login test.
Kedua, beri identitas penyerang dengan memberi username dan password sesuai keinginan. Ketiga, masuk ke Wireshark, pilih koneksi, lalu kita cari IP koneksi tersebut, lalu klik kanan, pilih follow, lalu TCP strip. Pada find, ketikkan username yang telah dibuat sebelumnya, lalu find next. Pada gambar tersebut, username tidak ditemukan, yang artinya serangan paket sniping tersebut tidak bisa menembus keamanan VPN. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dengan menerapkan VPN L2TP atau IPsec, keamanan jaringan akan terhindar dari ancaman serangan paket sniping. Kedua, dengan menerapkan DHCP server untuk user di jaringan komputer, pemberian IP address bisa dimasukkan secara otomatis dan meminimalisir resiko IP collection. Ketiga, penerapan Layer 7 Protocols akan memblokir website yang tidak diberi izin untuk diakses. Saran, konfigurasi yang dilakukan oleh peneliti dapat di-backup, sehingga jika suatu saat terjadi kerusakan dapat dibangun kembali Layer 7 Protocols menggunakan MikroTik router port tersebut. Yang kedua, pemblokiran situs pada Layer 7 Protocols hanya pada alamat domain saja, sehingga untuk ke depan dapat dilakukan dengan cara membatasi hak akses sampai kepada kata kunci atau keyword. Baiklah, sekian presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.